Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembalasan, yaitu pada gambaran umum perusahaan. Aneka Logam Group. Toko besi Aneka Logam Group berdiri sejak tahun 2016. Perusahaan ini merupakan pemasok barang bekas seperti besi dan logam pada umumnya, namun sangat jarang pemasok logam menawarkan harga tinggi, dan terkadang terjadi monopoli harga saat bernegosiasi dengan pemasok terpercaya. Karena itulah website ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam meriset harga dan menemukan tempat terbaik untuk menjual barang bekas. Visi dari perusahaan ini adalah menjadikan Aneka Logam sebagai platform perdagangan logam terkemuka dengan sistem pemesanan dan pengumpulan berbasis web yang menawarkan pengalaman pemesanan yang efisien, transparan, dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pelanggan. Misinya dari perusahaan ini adalah yang pertama ada menyediakan sistem pemesanan berbasis web yang efisien, lalu menjamin transparansi dalam perdagangan logam, lalu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra. Selanjutnya ada struktur perusahaan. Struktur perusahaan tertinggi dalam perusahaan ini adalah direktur utama, lalu masuk ke gudang dan logistik, layanan pelanggan, dan keuangan dan administrasi. Yang pertama ada direktur utama, bertugas sebagai bertanggung jawab atas pengolahan seluruh besi tua dan membuat keputusan strategis dalam dan kebijakan perusahaan. Lalu ada gudang dan logistik. Peran gudang dan logistik adalah pengelola penyimpanan, transportasi, dan distribusi gudang dalam gudang logam bekas, dan untuk memastikan ketersediaan dan penerimaan barang, pengiriman, dan manajemen gudang yang memadai. Lalu ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan bertanggung jawab atas pelayanan pelanggan yang memuaskan dan menangani pertanyaan, keluhan, dan masalah pelanggan serta memberikan informasi yang diperlukan. Layanan dan administrasi. Keuangan dan administrasi bertanggung jawab untuk mengolah informasi keuangan agar laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan dipublikasikan secara akurat dan tepat, serta memantau arus kas perusahaan untuk memastikan dana tersedia atau kebutuhan perusahaan. Lalu di sini ada analisis sistem berjalannya. Analisis sistem berjalannya itu menggunakan use case yang seperti gambar kalian lihat di sini. Penjelasannya, di sini ada pelanggan menawarkan barang dan melakukan negosiasi terhadap pemilik toko. Lalu pemilik toko adalah melayani pelanggan saat ingin membeli atau menjual barang, memberikan informasi ketersediaan barang kepada pelanggan, memberikan informasi harga barang kepada pelanggan, melakukan negosiasi terhadap pelanggan, mengelola ketersediaan barang, mengatur pengiriman barang dan penjemputan barang, lalu dari pabrik menentukan harga barang dan mengolah besinya. Selalu dilihat dari use case tersebut, kita dapat melakukan analisis pitches. Analisis pitches ini dibagi menjadi 6 lagi. Yang pertama ada analisis performance. Berdasarkan kinerjanya, toko besi tua mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik dengan menawarkan berbagai produk besi tua yang dapat pelanggan jual kepada pemilik toko, serta pelayanan yang baik dan tanggap untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada analisis informasi. Berdasarkan informasi, toko barang bekas menggunakan sistem informasi untuk mengelola informasi produk, harga, dan persediaan, sehingga informasi yang tersedia di toko barang bekas tersebut memiliki informasi yang cukup, tetapi harus diperbaharui secara berkala untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi yang disajikan. Analisis ekonomik. Berdasarkan ekonomi, struktur penetapan harga Ripple termasuk yang paling komprehensif di industri ini. Biaya operasional seperti gaji karyawan, pemeliharaan inventaris, dan pemasaran harus dikelola secara efektif untuk mempertahankan keuntungan toko. Lalu analisis kontrol. Berdasarkan pengendalian, toko besi tua memiliki kontrol yang cukup dalam mengenali pengendalian persediaan dan proses pemilihan produk. Pengawasan yang baik juga diperlukan untuk memastikan keamanan data pelanggan dan kebutuhan beberapa terhadap peraturan perlindungan data. Berdasarkan efisiensi, toko besi tua perlu meningkatkan operasi dengan menerapkan sistem informasi yang lebih tergenerasi dan otomatis, sehingga proses pengumpulan data, manajemen inventaris, dan pemilihan dapat dioptimalkan untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu ada analisis services. Dalam pelanggan
Dalam layanan pelanggan, toko bis itu harus ditingkatkan dengan menawarkan layanan yang lebih komprehensif dari sebelumnya, seperti pengiriman produk atau secara teknis website atau sistem informasi yang Anda dapat gunakan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap mendukung layanan pelanggan yang lebih baik. Lalu dari hasil analisis ini terlihat bahwa toko besi tua memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik, namun beberapa area memerlukan peningkatan seperti efisiensi operasional dan layanan pelanggan yang lebih baik, menggunakan sistem informasi yang lebih mengintegrasikan dan terkini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas toko barang bekas serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Dari analisis kebutuhan sistemnya pun ada, yaitu manajemen produk. Dari manajemen produk, dari pemesanan dan pengiriman, manajemen pelanggan, manajemen pelayanan, lalu ada keamanan data dan ketersediaan skalabilitas. Sistem harus tersedia pelanggan secara 24/7. Oke, kita masuk ke analisis sistem usulan. Di analisis sistem usulan, admin pengelola toko besi tua yang bertanggung jawab atas pengolahan sistem dan operasional bengkel besi tua, mereka memiliki akses ke dashboard yang kemungkinan mereka pengelola sistem produk menetapkan harga, pengelola inventaris dan memperbarui identitas tersebut, pengelola pesanan pelanggan dan mengelola pengiriman. Manajer juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan data pelanggan, memantau kinerja sistem, membuat laporan penjualan dan menjaga kualitas layanan pelanggan. Mereka juga dapat berkomunikasi dengan pelanggan melalui fitur pesan atau kontak pelanggan. Individu atau badan yang menggunakan sistem ini untuk memesan dan membeli produk dari toko barang bekas. Mereka dapat mengakses situs web toko besi tua dan melihat katalog produk yang tersedia. Pelanggan juga dapat melakukan pembayaran dan mengatur pengiriman jasa. Selain itu, pelanggan dapat menghubungi pelayanan pelanggan jika membutuhkan bantuan atau memiliki pertanyaan tentang produk atau proses pemesanan. Oke, kita sekarang masuk ke demonstrasi website. Untuk demonstrasi website ini, kita menggunakan XAMPP. Sebelumnya saya akan kembalikan ke halaman XAMPP. Oke, kawan-kawan, kita sekarang masuk ke tahap demonstrasi aplikasi. Yang pertama kalian harus nyalakan itu adalah Apache dan MySQL kalian. Jika sudah kalian nyalakan, kita masuk ke admin dan kita masuk ke PHP MyAdmin. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jika sudah kalian masuk ke terminal di Visual Studio Code, kita buka terminal baru. Karena saya menggunakan Laravel, maka saya akan menggunakan Artisan Self. Jika sudah, maka akan keluar link website seperti ini. Kita klik dan kita akan munculkan halaman website seperti yang saya tampilkan di sekarang ini. Di halaman website pertama, kita akan ditampilkan sebuah homepage yang ada pada Aneka Logam Group. Di bagian header, kita dipersembahkan dengan kantor, kontak kami, dan email yang user butuhkan untuk menghubungi pihak dari Aneka Logam Group tersebut. Lalu setelah itu kita masuk ke halaman home-nya, kita tertuju pada button hubungi kami, yang dimana kita akan langsung tertuju pada WhatsApp-nya dari Aneka Logam Group tersebut. Lalu setelah itu ada profil kami berisi penjelasan mengenai Aneka Logam Group, lalu ada Google Maps lokasi tepatnya di mana. Setelah itu ada gambar-gambar proyek yang kita ambil, lalu ada keuntungan bekerjasama sebagai distributor. Yang pertama ada menambahkan kesan baik dengan pelanggan, mengetahui harga pasaran dengan baik, hubungan dengan distributor menjadi lebih baik, dan mendapatkan tawaran yang spesial. Di sini ada rekor perusahaan kami, rekor-rekor yang telah kami capai selama kami menempuh perjalanan sebagai Aneka Logam Group. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke hubungi kami di bagian akhir, yaitu kalian akan diperbolehkan memasukkan nama, email, dan message yang kalian ingin sampaikan kepada kita, lalu send. Setelah itu di bagian footer ada quick links, other page lagi, other page di sini sebagai kontaknya, lalu ada maps. Setelah itu kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya kita akan bahas mengenai register. Nah, register di sini itu tertuju pada beberapa hal penting yang akan
lakukan pada user sebelum masuk ke aneka logam group. Nah, pada aneka logam group di register ini sudah terhubung pada table database di aneka logam, yaitu di user. Jadi di user ini sudah menyangkutkan email, phone number, dan password. Jadi jika kalian ingin mendaftar, kalian akan menambahkan daftar-daftar seperti ini, atau hal-hal yang harus diwajibkan seperti alamat email pun sebenarnya kalian tuh harus mengisikan dengan jelas gitu, @gmail.com seperti ini. Lalu jika kalian sudah selesai, kalian bisa klik daftar. Karena saya sudah mendaftar, kita langsung klik admin. Kita langsung login saja ya. Nah, di login juga ini semua sudah terhubung terhadap table user yang ada di phpMyAdmin. Jadi gak sembarang orang bisa login. Jika misalkan salah, maka akan keluar tulisan seperti ini. Oleh karena itu, kita harus login menggunakan email address dan password yang sudah terdaftar sebelumnya atau yang kita akan daftarkan nantinya. Lanjutkan. Oke, kita masuk ke halaman homepage-nya seperti ini. Tapi ada juga halaman yang berisikan seperti admin. Halaman admin. Nah, seperti ini halaman adminnya. Halaman adminnya nanti kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas mengenai pickup, halaman pickup pada user. Halaman pickup pada user ini berisikan sender information, name, origin city, address, phone number, postcode, lalu ada transportasi, item type, service type, remarks, dan beberapa hal lainnya. Seperti hal-hal yang ada yang harus diisi ketika kalian ingin melakukan pemesanan jasa. Sebelumnya, pickup ini semuanya terhubung terhadap database yang ada di ini, yang ada di phpMyAdmin yang bernama pickups. Oleh karena itu, ketika kita masukkan nama, terus kita masukkan phone number, origin kita bisa pilih hanya khusus daerah Jabodetabek saja. Postcode masih bisa dikosongkan atau kalian bisa isi. Lalu ada jalan adresnya. Jalan adresnya kalian bisa mengisikan lebih rinci lagi melalui Google Maps atau dan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke item type. Item type-nya sini ada mobil kecil. Misalkan kita item name-nya adalah Tembagalidi, lalu kuantitas 1 dan weight-nya itu adalah 1000 kg. Voice service tipenya fast. Ini maka akan melakukan checkout seperti ini. Remarks-nya itu adalah catatan yang kalian ingin buat seperti ini. Oke, kita masuk checkout. Oke, kita selesai order. Setelah itu kita masuk ke halaman order di sini. Ini adalah halaman admin. Halaman admin di sini kita bisa melihat orderan-orderan yang masuk oleh user-user yang berbeda-beda, dan semua hal yang harus kita masukkan di sini akan kita kembalikan lagi ke sini. Lalu di sini ada juga table my order. Table my order di sini bisa melihat riwayat-riwayat apa saja yang telah kita pesan. Nah, di sini juga statusnya bisa berubah-ubah. Kalau misalkan kita sebagai admin, di halaman adminnya ini memiliki beberapa status yang bisa kita ubah. Misalkan tadi admin sebelumnya itu adalah pada pelayanan user ini bernama Mas Roy dan statusnya pending. Maka jika kita ubah menjadi on progress, maka di sini pun ikut berubah menjadi on progress. Seperti itu. Jadi sukses, maka status pendingnya pun berubah jadi sukses. Dan kita juga bisa hapus. Misalnya kita hapus karena orderannya itu invalid, jadi orderan pun hilang di my ordernya. Dan itu saling terhubung. Nah, untuk penjelasan halaman user kurang lebih seperti itu. Lalu kita masuk ke halaman customer. Di halaman customer kita memakai tabel user di sini, yang dimana di sini hanya ditampilkan sebuah customer aja. Walaupun di sini di localhost-nya itu berbeda roles-nya, ada admin dan customer. Jadi di sini hanya menampilkan yang memiliki roles customer saja. Dan untuk di admin kita hanya menampilkan yang memiliki roles admin saja. Dan untuk customer tidak bisa diedit masalah nomor telepon dan alamat emailnya, tetapi bisa dihapus. Dan untuk admin bisa diedit untuk masalah alamat email dan nomor telepon serta nama adminnya. Passwordnya pun bisa.
Dan selanjutnya kita masuk ke fitur tambah admin baru. Tambah admin baru di sini adalah menambah admin baru yang sebelumnya. Jika kalian memiliki admin lebih dari satu orang, maka kalian akan diwajibkan menambahkan admin seperti ini. Oke, saya akan masukkan memuat salah. Kenapa bisa salah? Karena alamat emailnya sama, jadi tidak boleh ada alamat email yang sama, dan itu adalah menjadi sebuah primary key yang tidak boleh disamakan antara lainnya. Baik, untuk penjelasan selesainya kita bisa logout dan kembali ke halaman awal menggunakan logo tersebut. Untuk demonstrasinya selesai sudah sampai seperti itu saja. Kita kembali lagi ke homepage dan sekian, terima kasih.